Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 semuanya dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Bu Ernita Fatnani. Kita akan belajar melanjutkan materi seni budaya minggu lalu, yaitu menggambar ilustrasi. Kemarin kan kalian sudah belajar mengenai menggambar model. Pada kesempatan ini kita akan berganti untuk belajar menggambar ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Tentu kalian pernah mendengar istilah ilustrasi tersebut. Istilah ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate, yang berarti menjelaskan. Penjelasan ini berhubungan dengan buku pelajaran, buku ilmiah, buku cerita, karya sastra, majalah, dan surat kabar. Selain itu, ilustrasi berfungsi untuk menghias halaman buku, majalah, maupun surat kabar. Jadi, gambar ilustrasi dua dimensi bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Jadi, fungsi dari ilustrasi ini biasanya ketika kita membaca sesuatu dan di situ ada pengertian, ada istilah-istilah, biasanya itu penulis akan menambahkan gambar-gambar tertentu yang bisa membantu orang yang membaca buku tersebut atau membaca informasi dari surat kabar, majalah itu tahu mengenai apa yang dimaksud oleh si penulis tersebut. Jadi itu fungsi dari suatu gambar ilustrasi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perkembangan ilustrasi di Indonesia. Seni ilustrasi sudah lama berkembang di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya gambar-gambar di daun lontar yang fungsinya sebagai penghias. Kenapa gambar-gambar tersebut di atas daun lontar? Karena pada zaman dulu, kertas itu masih merupakan barang yang mahal dan sulit untuk dicari. Oleh karena itu, biasanya masyarakat-masyarakat pribumi Indonesia itu menggambar di atas daun lontar yang berfungsi untuk penghias rumah, penghias halaman, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah pada wayang beber. Wayang ini berupa lembaran ilustrasi yang ceritanya dituturkan di muka umum oleh dalang dan bukan dimainkan seperti boneka atau wayang kulit dan wayang kulit. Jadi wayang beber ini istilahnya seperti ketika ada gambar dan orang itu menceritakan apa yang dimaksud dari gambar tersebut, bukan dimainkan atau diperagakan seperti pada wayang kulit maupun wayang golek. Perkembangan seni ilustrasi di Indonesia itu dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada saat Balai Pustaka didirikan pada tanggal 22 September 1917, banyak muncul ilustrator dari Indonesia yang bekerja di majalah Panji, terbitan Balai Pustaka. Antara lain ada Abdul Salam, Ardison, Kasidi, Nasrun, dan beberapa ilustrator dari Belanda. Pada masa ini, baru muncul beberapa ilustrator karena baru beberapa warga atau pribumi asli itu baru mengenyam pendidikan. Jadi pendidikan itu di Indonesia untuk khususnya untuk pribumi itu baru dimulai ketika tahun 1900-an dan diizinkan untuk mereka belajar. Maka dari itu mereka sudah mengenal bagaimana menjadi ilustrator. Yang kedua adalah pada masa pendudukan Jepang. Ilustrator pada masa pendudukan Jepang bekerja pada majalah Asia Raya. Pada masa ini, Jepang membentuk badan sensor dengan tujuan agar setiap hasil karya para pemuda sesuai dengan keinginan pemerintah Jepang. Jadi pada masa ini, masih banyak sekali atau hampir semuanya itu ada yang menentang pemerintahan Jepang. Salah satu cara pemuda menentang pemerintahan Jepang adalah dengan melakukan suatu gambar. Jadi gambar itu bisa mengandung protes, bisa mengandung eh, bentuk bentuk perlawanan terhadap Jepang. Maka dari itu, ada badan sensor yang dibentuk agar setiap gambar yang dihasilkan oleh pemuda Indonesia itu sesuai dan tidak melanggar atau mempengaruhi masyarakat untuk memberontak kepada pemerintah Jepang. Beberapa ilustrator pada masa pendudukan Jepang adalah Karyono, Surono, Norman Kamil,
dan lain-lain. Kemudian dimulai pada masa Orde Lama, yaitu masa setelah proklamasi kemerdekaan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa ini, Indonesia mulai membuat ilustrasi untuk uang kertas sendiri. Pada tahun 1951, pelukis Usman Effendi atau pelukis terkenal pada zaman itu dan ilustrator Abdul Salam dikirim ke Belanda untuk mempelajari cara-cara membuat ilustrasi pada uang kertas. Teknik tersebut akhirnya diajarkan di tanah air. Jadi pada masa-masa Orde Lama ini, ketika Indonesia mulai merdeka, otomatis mereka akan membuat kertas sendiri, kertas sebagai uang kertas Indonesia. Nah, pada masa itu dimulailah menggambar ilustrasi pada uang, mata uang yang kita lihat itu kan semuanya itu contoh dari gambar ilustrasi, ada ilustrasi pahlawan, ada ilustrasi pemandangan di alam yang ada di Indonesia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah pada masa Orde Baru. Pada masa ini, perkembangan ilustrator Indonesia maju dengan pesat, terutama untuk masa buku-buku cerita maupun buku pengetahuan dari berbagai penerbitan. Beberapa ilustrator yang bekerja pada majalah atau koran antara lain adalah Haji Ngatun, bekerja di majalah Intisari, kemudian Delsi Syamsumar, bekerja di majalah Faris, kemudian GM Sidarta, bekerja pada harian Kompas yang sampai saat ini masih ada, kemudian Teguh Santoso bekerja pada majalah Tanah Air, dan S. Pinka bekerja pada majalah Tempo yang sekarang juga masih ada. Masa Orde Baru ini perlu diingat adalah pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa ini tentu saja, walaupun ilustrator itu berkembang dengan pesat, tetapi juga harus ikut atau harus menurut dengan peraturan yang dibuat pada masa Orde Baru. Jadi kebebasan pers itu pada saat itu masih dikekang. Jadi ilustrator tidak pada masa Orde Baru ini tidak seberkembang atau sebebas pada masa ini atau masa setelah Orde Baru, yaitu masa reformasi seperti sekarang. Nah, sekian dari saya, itu materi untuk minggu ini. Tugas kalian itu ada di portofolio, yaitu menyelesaikan atau finalisasi gambar sketsa yang telah kalian buat pada minggu lalu. Gambar tersebut setelah jadi kalian lampirkan pada portofolio untuk minggu depannya lagi. Jadi pengumpulan portofolio minggu berikutnya. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.